Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Purba dengan NIM 2104552. Di video kedua ini saya akan menjelaskan pengantar program komputer dan algoritma program. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data. Konsep dasar pemrogram komputer. Bahasa pemrogram komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan sistematis yang dipakai untuk data sesuai dengan alur pikiran yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman ada 4, yaitu Object Oriented Language seperti Visual The Best, Visual Fox Pro Delphi, Visual C, High Level Language seperti Pascal dan Basic, Middle Level Language seperti bahasa C, dan Low Level Language seperti bahasa Assembly. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menuliskan kode sumber pada text editor misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin ini terdiri dari 2 macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Bahasa pemrograman yang umum digunakan pada deretan tabel sebagai berikut. Bahasa pemrograman yang populer digunakan seperti Java, PHP, C++, Python, dan lain sebagainya. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama buku penulis Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh orang Barat menjadi algoritmi, dan Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar Al-Mukabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar. Contoh penerapan algoritma program, algoritma perutean atau routing pesan yang di dalam jaringan komputer. Algoritma Barsham untuk menggambarkan garis lurus di bidang grafik komputer. Algoritma Knuth-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks bidang informasi retrieval. Model penyusunan algoritma dengan bahasa semu yaitu parsing kode, dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur, dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Cara menulis algoritma menggunakan parsing kode. Parsing kode ini adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan parsing kode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Flowchart adalah suatu bagan dan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Menggunakan kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasanya juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Logika manusia berpikir seperti logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga merupakan satu cabang ilmu filsafat. Cabang ilmu filsafat lainnya seperti epistemologi, etika, dan estetika. Penalaran ada 2, yaitu deduktif, penarikan kesimpulan bergerak dari pernyataan benar ke umum ke khusus. Instruksi, penarikan kesimpulan bergerak dari pernyataan yang benar khusus ke umum. Manfaat mempelajari logika. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan azas asistematis. Yang kedua, membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam dan menjadikan kita lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan dalam bernalar.